Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar matematika. Pada kali ini pokok bahasan kita adalah tentang nilai mutlak. Ya, satu-satu konsep nilai mutlak. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menggunakan konsep daripada nilai mutlak itu sendiri. Misalnya seperti ada cerita pertama. Oke, perhatikan gambar satu-satu. Nah, ini gambar satu-satu tentunya kita sudah tahu ya, apa ini kegiatan apa. Ya, kegiatan pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah. Suatu pasukan pramuka sedang belajar baris berbaris di lapangan sekolah pada hari Sabtu. Sebuah perintah dari pimpinan regu yaitu maju 4 langkah jalan. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 4 langkah ke depan. Jika perintah pimpinan pasukan adalah mundur 3 langkah jalan, hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak ke belakang sejauh 3 langkah. Demikian dan seterusnya. Berdasarkan pergerakan langkah pasukan tersebut merupakan nilai mutlak. Tidak ditentukan arah. Contoh, maju 4 langkah berarti mutlak 4 langkah dari posisi diam. Dan mundur 3 langkah berarti mutlak 3 langkah dari posisi diam. Dalam hal ini yang dilihat adalah nilainya, bukan arahnya. Ada lagi cerita yang kedua. Misalkan ada suatu cerita yang kedua, nah seperti ini. Seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, si anak melompat ke depan 2 langkah, kemudian 3 langkah ke belakang. Dilanjutkan 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang, dan akhirnya 1 langkah ke belakang. Secara matematis, ilustrasi ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Kita definisikan lompatan ke depan adalah searah dengan sumbu X positif. Dengan demikian, lompatan ke belakang adalah searah dengan sumbu X negatif. Maka ilustrasinya seperti digambarkan pada sketsa lompatan seperti ini ya. Ya, kita besarkan ya. Oke. Nah, dalam posisi semula adalah posisi diam. Katakanlah mereka si anak ini berada di titik 0. Lompat 2 langkah ke kanan. Lanjut lompat lagi 3 langkah ke belakang. Lompat lagi 2 langkah ke depan. Lompat 1 langkah ke belakang. Lompat 1 langkah ke belakang. Maka posisi anak pada di titik negatif 1. Atau dengan artian bahwa posisi anak sekarang itu hanya berada 1 langkah di belakang titik awal. Nah, jadi kita dapat melihat pergerakan akhir si anak dari posisi awal adalah 1 langkah saja ke belakang, yaitu X sama dengan negatif 1. Atau X itu sama dengan positif 2 ditambah negatif 3 ditambah positif 2 ditambah negatif 1 ditambah negatif 1. Sama dengan negatif 1. Tetapi banyak langkah yang dijalani si anak merupakan konsep nilai mutlak. Kita hanya menghitung banyak langkah, bukan arahnya. Sehingga banyak langkahnya adalah harga mutlak dari 2 ditambah harga mutlak dari negatif 3 ditambah harga mutlak dari 2 ditambah harga mutlak dari negatif 1 ditambah harga mutlak negatif 1 sama dengan 9 atau 9 langkah ya. Jadi banyak langkah anak ini merupakan suatu nilai mutlak ya. Negatif 3 itu artinya 3 ya. 3 langkah mutlak ke belakang ya kan. Jadi dijumlahkan banyak langkahnya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 langkah. Oke, jadi begitulah konsep daripada nilai mutlak. Nah, dari cerita-cerita tersebut maka dapat suatu definisi satu-satu sebagai berikut. Nah, misalkan X bilangan real. Nah, yang seperti ini nanti dibaca ini harga mutlak dari X ya.
Nilai mutlak dari X. Ya. Nilai mutlak dari X didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak dari X sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0. Nilai mutlak dari X sama dengan negatif X jika X lebih kecil dari 0. Nah, inilah konsepnya. Atau dengan kata lain bisa disebut bahwa nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Atau dengan kata lain bisa disebut bahwa nilai mutlak dari X itu merupakan jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Ya, jaraknya. Sebagai contoh, misalnya A, nilai mutlak dari setengah itu sama dengan setengah. Karena setengah itu lebih besar dari 0. Dan setengah adalah bilangan positif. Jadi nilai mutlak dari suatu bilangan positif, ya bilangan itu positif itu sendiri. Nilai mutlak dari 5 sama dengan 5 karena 5 lebih besar dari 0. Ya, 5 adalah bilangan positif. Nilai mutlak dari suatu bilangan positif adalah bilangan positif itu sendiri. Yang C nilai mutlak dari negatif 3 sama dengan lawan dari nilai mutlak ini. Lawan dari negatif 3. Atau negatif 3 sama dengan 3 karena negatif 3 lebih kecil dari 0. Negatif 3 adalah bilangan negatif. Nah, sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu sendiri. Jadi nilai mutlak dari negatif 3 adalah lawan dari negatif 3 yaitu positif 3. Jadi dengan cepat nilai mutlak dari negatif 5 berarti sama dengan 5. Ya, begitulah kira-kira. Jadi lagi, nilai mutlak dari negatif 10 berapa? Nilai mutlak dari negatif 10 berarti dengan cepat adalah 10. Oke. Kita lanjut. Nah, sebagai contoh. Nah, ini contoh ya, perhatikan contohnya. Gunakan definisi satu-satu untuk menentukan nilai mutlak berikut ini. Yang A, tentukan nilai mutlak dari X tambah 2. Untuk X bilangan real. Yang B, tentukan nilai X kurang 3 untuk X bilangan real. Yang C, tentukan nilai mutlak dari 2X tambah 3 untuk X bilangan real. Ya, kita gunakan definisi satu-satu. Mana definisi satu-satu? Ini ya. Nah, ini definisi satu-satu. Nah, kita jawab yang poin A. Nilai mutlak dari X tambah 2. Ini, kita tulis ini ya. X tambah 2. Itu sama dengan, nah ini sesuai definisi X untuk X lebih besar dari 0. Berarti X tambah 2 sama dengan, ya, nilai mutlak X tambah 2 sama dengan X tambah 2 untuk apa? X tambah 2 lebih besar sama dengan 0. Atau negatif X tambah 2 untuk X tambah 2 lebih kecil dari 0. Oke, ini kita selesaikan. X tambah 2 lebih besar sama dengan 0, berarti X lebih besar dari negatif 2. Ya. Maka boleh ditulis seperti ini. X tambah 2 seperti ini. Ya. Oke ya. Mudah. Sekarang yang B. Nah, nilai mutlak dari X kurang 3 sama dengan X kurang 3 untuk X kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Atau negatif X kurang 3 untuk X kurang 3 lebih kecil dari 0. Ya. Ini kita sederhanakan. Jadi diperoleh X kurang 3, X lebih besar sama dengan 3. Negatif X kurang 3, X lebih kecil dari 3. Oke, mudah. Sekarang yang C, sama caranya. Yang C, ya. 2X, nilai mutlak dari 2X tambah 3 sama dengan 2X tambah 3 untuk 2X tambah 3 lebih besar sama dengan 0. Negatif 2X tambah 3 untuk 2X tambah 3 lebih kecil dari 0. Coba dipahami ya, sama ya caranya. Lalu ini kita selesaikan yang ini. Nah, 2X tambah 3 lebih besar sama dengan 0. Kita tulis di sini ya, di coret-coretan. Berarti 2X lebih besar sama dengan negatif 3. Ini pindah ke kanan. Jadi X lebih besar dari negatif 3 per 2. Jadi ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Ya, jadi nilai mutlak dari 2X tambah 3 sama dengan
2x tambah 3 untuk x lebih besar sama dengan negatif 3 per 2, atau negatif 2x tambah 3 untuk x lebih kecil dari negatif 3 per 2. Oke, yang mudah ya, sangat mudah. Kita gunakan definisi 1, 1, 1. Oke, berikut. Berikut, persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, ini. Ada masalah satu-satu. Nah, masalahnya misalnya seperti ini. Oke ya. Tentukan nilai x jika ada yang memenuhi setiap persamaan berikut ini. Ya. Oke, kita perhatikan. Jawaban yang nomor 1. Nah, langkah yang pertama adalah kita selesaikan dengan menggunakan definisi 1, 1 tadi. Ya, 2x kurang 7 itu kita tulis seperti ini. 2x kurang 1 ya, sorry bukan kurang 7, 2x kurang 1 sesuai dengan definisi 1, 1 maka diperoleh harga mutlak dari 2x kurang 1 sama dengan 2x kurang 1 jika x lebih besar sama dengan setengah. Nah, ini ya. 2x kurang 1 lebih besar dari 0, maka 2x lebih besar dari 1, maka x lebih besar sama dengan 1 per 2 ini ya. Atau sama dengan negatif 2x kurang 1 jika x lebih kecil dari setengah. Nah, ini yang kita jabarkan. Lalu kita sama dengankan dengan 7. Nah, akibatnya diperoleh dua persamaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama untuk x lebih besar sama dengan setengah, maka diperoleh persamaan apa? Yang ini. 2x kurang 1 sama dengan 7. Maka 2x sama dengan 7 ini pindah ke ruas kanan tambah 1. 2x sama dengan 8, maka x sama dengan 4. Ya, 4. Apakah 4 lebih besar dari setengah? Ya, berarti x sama dengan 4 adalah memenuhi persamaan ini. Nah, kasus yang kedua, persamaan yang kedua, jika x lebih kecil dari 0, maka yang ini, ya, 2x kurang 1 sama dengan 7, ini harga mutlak maksudnya ya, bukan buka kurung. Maka kita tulis seperti ini. Nah, ini. Negatif buka kurung 2x kurang 1 sama dengan 7. Berarti ini negatif kali 2x, negatif 2x, negatif kali negatif 1, positif 1 sama dengan 7. Maka diperoleh negatif 2x sama dengan 7, ini 1 pindah ke ruas kanan. Jadi negatif 2x sama dengan 6, x sama dengan 6 bagi negatif 2, x sama dengan negatif 3. Oke, negatif 3 itu lebih kecil dari setengah. Iya, betul. Jadi jawabannya adalah nilai x sama dengan 4 atau x sama dengan 3, negatif 3 memenuhi persamaan nilai mutlak dari 2x kurang 1 sama dengan 7. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah 4 dengan negatif 3. Oke. Kita lanjut untuk yang nomor 2. Nomor 2 tidak ada x bilangan real, ya, x elemen real yang memenuhi persamaan harga mutlak dari x tambah 5 sama dengan negatif 6. Mengapa? Nah, kita tahu bahwa tadi nilai mutlak itu adalah suatu jarak, ya, jarak dari pada suatu bilangan atau di dalam garis bilangan itu diambil jaraknya mutlak ya. Jadi tidak ada nilai x yang memenuhi untuk nilai mutlak dari x tambah 5 sama dengan negatif 6. Ini negatif 6. Ya, tidak akan mungkin karena setiap nilai mutlak itu jawabannya selalu positif. Ya. Sini negatif, berarti tidak ada nilai x yang memenuhi gitu ya. Karena nilai mutlak itu jawabannya selalu positif. Ingat ya, seperti itu caranya. Yang nomor 3. Persamaan nilai mutlak dari 4x kurang 8 sama dengan 0 berlaku untuk. Nah, ini. Jadi 4x kurang 8 sama dengan 0, berarti 4x sama dengan 8. Jadi x sama dengan 2. Jadi x sama dengan 2 memenuhi persamaan 4x kurang 8 sama dengan 0. Ya. Oke, jadi jawabannya adalah x sama dengan 2. Ya. Kita substitusi, betul nggak? 4 kali 2, 8. 8 kurang 8, 0. Nilai mutlak dari 0 ya 0. Gitu ya. Oke, jadi x sama dengan 2 merupakan suatu penyelesaian dari nilai mutlak dari 4x kurang 8 sama dengan 0. Oke, berikut soal nomor 4.
Persamaan negatif 5 kali nilai mutlak dari 3x kurang 7 ditambah 4 sama dengan 14. Nah, ini kita sederhanakan dulu persamaannya. Jadi nilai mutlak dari 3x kurang 7 sama dengan negatif 2. Dari mana dapat? Ini ya, 14. 4-nya pindah ke ruas kanan. Jadi 14 kurang 4, 10. 10 dibagi dengan negatif 5 sama dengan negatif 2. Nah, bentuk nilai mutlak dari 3x kurang 7 sama dengan negatif 2 bukan suatu persamaan karena tidak ada nilai x bilangan real yang memenuhi sehingga nilai mutlak 3x kurang 7 sama dengan negatif 2. Sama seperti nomor 2 ya. Nilai mutlak ini tidak boleh negatif. Jadi tidak ada x bilangan real manapun ya yang memenuhi persamaan ini. Oke ya? Oke, berikut. Jadi sangat mudah. Sekarang berikutnya nomor 5. Ubah bentuk 2x kurang 1 dan x tambah 3 dengan menggunakan definisi 1-1. Yang ini kita ubah dulu. Soalnya tadi. Jadi kita rubah. Nah, ini 2x kurang 1. Berarti seperti ini kita bentuk ya. Sesuai definisi 1-1. Lalu negatif 2x tambah 1 untuk x lebih kecil dari setengah. Jadi yang ini kita rubah sesuai definisi menjadi seperti ini. Sekarang yang x tambah 3. Nah, kita rubah menjadi seperti ini ya, menggunakan definisi 1-1 tadi. Oke, lalu di sini diperoleh kita gabungkan ya. Jadi persamaan nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan nilai mutlak x tambah 3 itu boleh kita tulis seperti ini. Kita pindah ruas kiri ya, seperti ini. Nah, kita gabungkan garis bilangannya tadi ya. Yang x lebih besar dari setengah ini ke kanan untuk fungsi yang ini. X lebih kecil dari setengah itu ke kiri untuk fungsinya yang ini. Lalu yang lebih kecil dari negatif 3 ini fungsinya. Lebih besar dari negatif 3 ini fungsinya. Jadi nanti diperoleh 3 daerah atau dapat 3 batas. Negatif 3, setengah. Ya. Jadi daerah yang lebih kecil dari negatif 3. Lalu daerah di antara negatif 3 dengan setengah dan daerah yang lebih besar dari setengah. Oke, jadi ini kita simpulkan ya seperti ini. Ini ya dari sini diperoleh 2x kurang 1 jika x lebih besar sama dengan setengah, negatif 2x tambah 1 jika x lebih kecil dari setengah. Lalu digabungkan ini jadi seperti ini ya. Dari sini kemari itu fungsinya yang ini ya. Ini kan memenuhi sini. Lalu 2x kurang 1 yang lebih besar dari setengah, ini fungsinya. Lalu yang lebih kecil dari negatif 3 sana, ini fungsinya. Oke, yang untuk x tambah 3 seperti itu juga. Yang x tambah 3 yang lebih besar dari setengah, ini fungsinya. Yang diantaranya, ya ini juga fungsinya yang x tambah 3 ya, yang diantara ini sama ini. Ini. Baru yang lebih kecil dari negatif 3, yang ini, negatif 3 kurang 3. Oke, coba diperhatikan itu, diamat-amati. Lalu dapat kita simpulkan seperti ini. Nah, batasnya ini untuk x lebih besar sama dengan setengah, atau negatif 3 lebih kecil x lebih kecil setengah, atau x lebih kecil dari negatif 3. Maka ada 3 kasus. Kemungkinan yang pertama untuk x yang lebih besar dari setengah. Masukkan persamaannya. Begini dia. Oke. Ambil persamaan yang itu. Maka diperoleh x sama dengan 4. Nah, dikerjakan ini. Lalu kemungkinan yang kedua untuk diantara ini. Ya. Nah, ini x. Jadi jawabannya x sama dengan 4 memenuhi ya. Oke. Sekarang yang diantara ini. Nih. Kemungkinan yang kedua yang ini, kita masukkan persamaannya ini. Nah, lalu ambil fungsinya yang tadi. Yang 2x kurang 1 itu menjadi negatif 2x tambah 1. Nah ini kita kerjakan. Jadi x sama dengan negatif 2/3. Dari sini kita hitung. Negatif 2x dikurang x, negatif 3x. 1 dikurang 3, negatif 2. Jadi dipindahkan luas, jadi x sama dengan 2/negatif 3. Oke, kemungkinan ini memenuhi ya. Karena negatif 2/3 itu berada di interval negatif 3,
lebih kecil X lebih kecil dari setengah, maka X sama dengan negatif 2/3 memenuhi persamaan ini. Lalu kemungkinan yang ketiga yang untuk X lebih kecil dari negatif 3, maka persamaannya kita rubah seperti ini. Diperoleh X sama dengan 4. Oke ya, 4 tadi memenuhi juga ya. Oke. Karena X lebih kecil negatif 3, maka tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan ini. Berarti sini kan diperoleh 4, karena dia 4 itu tidak termasuk di X negatif 3. Ya kan? Oke, jadi nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah, X sama dengan 4. Atau X sama dengan negatif 2/3. Gitu ya. Oke, berikut ada masalah lagi. Masalah 1-2. Nah, perhatikan gambar 1-5 ya. Di sungai ini, sungai pada keadaan tertentu mempunyai sifat cepat meluap di musim hujan dan cepat kering di musim kemarau. Diketahui debit air sungai tersebut adalah P liter per detik pada cuaca normal dan mengalami perubahan debit sebesar Q liter per detik di cuaca tidak normal. Tunjukkan nilai penurunan minimum dan peningkatan maksimum debit air sungai tersebut. Nah ini ya, kita perhatikan. Berapa nilai maksimumnya? Penurunan minimum dan peningkatan maksimumnya. Lalu dari masalah ini bisa kita tulis suatu persamaan seperti ini. Nah, nilai mutlak peningkatan dan penurunan debit air tersebut dengan perubahan Q liter per detik dapat ditunjukkan dengan persamaan nih ya. X kurang P sama dengan Q ya, harga mutlak X kurang P sama dengan Q. X adalah debit air sungai. Nah, jadi persamaan yang panjang tadi ya, soal yang panjang tadi bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, dengan demikian menurut definisi 1-1 harga mutlak X kurang P ini kita selesaikan seperti ini ya. X kurang P ya, harga mutlak X kurang P sama dengan X kurang P jika apa? X lebih besar sama dengan P, negatif X tambah P jika X lebih kecil dari P. Nah, akibatnya nilai mutlak dari X kurang P sama dengan Q berubah menjadi seperti ini. Ini kasus yang pertama ya. Untuk X lebih besar sama dengan P, berarti X kurang P sama dengan Q, berarti atau X sama dengan pindah ruas ya, P tambah Q. Hal ini berarti peningkatan maksimum debit air sungai adalah P tambah Q. Nah, inilah peningkatan maksimumnya. Ya, P tambah Q. Yang kedua, untuk X lebih kecil dari P, berarti negatif X tambah P sama dengan Q, atau X sama dengan P dikurang Q. Ya, ini pindah ruas. Nah, hal ini berarti penurunan minimum debit air adalah P kurang Q. Nah, selesai ya. Nah, selesai. Atau kita buat suatu garis bilangan, misalnya seperti ini garis bilangannya, ilustrasinya ya. Tadi kondisinya dalam suatu normal P. Nah, berarti kalau ke kanan P tambah 1, P tambah 2, P tambah 3, dan seterusnya sampai P tambah Q. Nah, ini peningkatan maksimum ke kanan. Penurunan minimum berarti kurangi P kurang 1, P kurang 2, dan seterusnya sampai P kurang Q. Ini dalam kondisi normal, dia meluap ke kanan atau surut ya ke kiri. Ya, jadi nilai maksimum P tambah Q dan nilai minimumnya apa? P kurang Q. Maksimumnya P tambah Q, minimumnya P kurang Q. Dari grafik di atas dapat dinyatakan penurunan minimum debit air adalah P kurang Q liter per detik dan peningkatan maksimum debit air adalah P tambah Q liter per detik. Nah, gitu ya. Oke, sangat mudah. Berikut. Ya, berikutnya sifat-sifat nilai mutlak. Nah, ini sifat-sifatnya ya. Oke, perhatikan sifat yang pertama. Ya. Nilai mutlak dari negatif X sama dengan nilai mutlak dari X. Sifat yang pertama. Sifat yang kedua, yang B ya. Nilai mutlak dari X sama dengan akar dari X pangkat 2. Yang C, nilai mutlak
dari X kuadrat itu sama dengan nilai mutlak negatif X kuadrat atau sama dengan X kuadrat. Yang D, untuk sembarang nilai X, Y yang elemen bilangan real berlaku sebagai berikut. 1. Nilai mutlak dari X kurang Y sama dengan nilai mutlak dari Y kurang X. Yang kedua, nilai mutlak dari X kali Y sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Yang ketiga, nilai mutlak dari X per Y sama dengan nilai mutlak X per nilai mutlak Y. Dengan syarat apa? Y tidak sama dengan 0. Yang keempat, nilai mutlak dari X tambah Y lebih kecil sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Yang kelima, nilai mutlak dari X dikurang nilai mutlak dari Y lebih kecil dari nilai mutlak X dikurang Y. Nah, ini sifat-sifat harus kalian hafal karena nanti menggunakan sifat-sifat ini dalam pengerjaan suatu persamaan ataupun pertidaksamaan nanti dalam bentuk nilai mutlak. Oke ya? Iya, kita lanjut. Contoh 1. Nah, ini dia. Diketahui nilai A sama dengan 5 dan nilai B sama dengan negatif 2, maka nilai mutlak dari A kali B. Ya, sudah, kalikan aja. 5 kali negatif 2 sama dengan nilai mutlak dari negatif 10. Nah, nilai mutlak dari negatif 10 adalah lawan dari negatif 10 itu sendiri. Jadi artinya nilai mutlak dari negatif 10 sama dengan 10. Mudah ya? Mudah sekali. Nih. Nilai mutlak dari A dikali nilai mutlak dari B. Berarti nilai mutlak dari 5 kali nilai mutlak dari negatif 2. Nilai mutlak dari 5 adalah 5, nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2. Jadi 5 kali 2 sama dengan 10. Oke, berikut. Nilai mutlak dari A tambah B sama dengan nilai mutlak A-nya 5 tambah B-nya negatif 2. Jadi sama dengan 5 tambah negatif 2 sama dengan 3. Nilai mutlak dari 3 sama dengan 3. Berikut nilai mutlak dari A ditambah nilai mutlak dari B. Berarti sama dengan nilai mutlak dari 5 ditambah nilai mutlak dari negatif 2. Nilai mutlak dari 5 sama dengan 5. Nilai mutlak dari negatif 2 sama dengan 2. Jadi 5 tambah 2 sama dengan 7. Mudah ya? Mudah. Nilai mutlak dari A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Sama dengan A-nya tadi berapa? 5. Berarti 5 pangkat 2 dikurang negatif 2 pangkat 2. Sama dengan nilai mutlak 5 pangkat 2 itu 25 dikurang negatif 2 pangkat 2 itu 4. Jadi 25 kurang 4 sama dengan 21. Nilai mutlak dari 21 sama dengan 21. Ya, mudah. Berikut yang nilai mutlak dari 2B dikurang 4. Nah, sama dengan 2B, 2 dikali B-nya negatif 2. 2 kali negatif 2. Ya, kurang 4. Jadi 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4 kurang 4. Negatif 8. Nilai mutlak dari negatif 8 adalah lawan dari negatif 8 itu. Jadi sama dengan 8. Mudah ya? Sangat mudah. Oke, contoh berikut. Oke, berikut. Misalnya ada seperti ini. Contoh yang kedua. Nah, ini. Nilai dari harga mutlak X tambah 2 kali harga mutlak X ditambah harga mutlak negatif 5X. Untuk nilai X lebih kecil dari negatif 2. Sebagai berikut. Ya. Katanya apa? Karena X lebih kecil negatif 2, maka nilai mutlak dari X sama dengan negatif X. Karena yang lebih kecil dari negatif 2, pasti nilai mutlak dari X yang negatif X. Dan nilai mutlak dari negatif 5X itu sama dengan negatif 5X. Ya, karena lebih kecil dari negatif 2. Sehingga diperoleh nilai mutlak dari X tambah 2 kali nilai mutlak X ditambah nilai mutlak dari negatif 5X sama dengan. Nah, kita hitung. Nilai mutlak dari X tadi negatif X tambah 2 kali negatif X tambah nilai mutlak dari negatif 5X negatif 5X. Jadi kita hitung. Negatif X kurang 2X kurang 5X sama dengan negatif 8X. Jadi nilai mutlak dari X ditambah 2 kali nilai mutlak X ditambah nilai mutlak dari negatif 5X adalah negatif 8X.
8x. Ya, mudah. Oke, coba perhatikan. Ya, mati pelan-pelan. Sangat mudah ya. Oke, berikut fungsi nilai mutlak. Nah, fungsi nilai mutlak adalah suatu fungsi yang variabelnya di dalam tanda mutlak. Nah, itu ya, ingat-ingat yang variabelnya di dalam tanda mutlak. Misalnya fungsi nilai mutlak fx sama dengan ya, fx sama dengan harga mutlak dari x. Maka dapat diselesaikan dengan menggunakan definisi satu-satu tadi seperti ini. Ya, fx sama dengan fungsi dari nilai mutlak x, berarti jawabannya seperti ini ya. X jika x lebih besar sama dengan 0, negatif x jika x lebih kecil dari 0. Nah, lalu dapat kita kembangkan bahwa kalau fungsi nilai mutlaknya fx sama dengan nilai mutlak dari ax tambah b, sama caranya ya, kita kembangkan. Jadi nilai mutlak ax tambah b, berarti jawabannya ax tambah b untuk apa? Jika ax tambah b lebih besar sama dengan 0, negatif ax tambah b jika ax tambah b lebih kecil dari 0. Nah, begitulah fungsi dari nilai mutlak. Ini harus kita ingat. Tetap semua mengacu ke definisi satu-satu dalam penyelesaian soalnya. Oke, sampai jumpa pada materi berikutnya ya. Nah, mohon maaf atas segala